kamu mengaku sebagai murtadin. Tadinya dari Muslim kah? Aku dari Muslim seketurunan nenek moyang. Berapa tahun jadi Muslim? Tahun 2002, setahun setengah aku sakit Bang Edis. Itu tahun 2002. Bukan, sebentar dulu. Jadi Muslim dari lahir sampai berapa tahun? Artinya berapa tahun menjadi orang Muslim? 17 tahun. 17 tahun, berarti udah lama anunya ya. Oke, gini, di sini itu nggak boleh asal ngaku-ngaku. Kalau di tempat Muslim orang ngaku-ngaku bekas Kristen masuk Islam ya biar senang buat menghibur mereka. Kalau di tempat saya tidak boleh ngaku-ngaku. Jadi kalau kamu terbukti berdusta kami turunkan. Coba apa yang membuat kami yakin bahwa dulu kamu seorang Muslim? Bisakah kamu mengucapkan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa sholat ketika kamu waktu itu sholat? Coba. Bisa, tapi yang hafalan aja ya. Silakan. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba surat yang lain. Al-Fatihah misalnya. Iya, Anas ya. Silakan surat Anas. Kayaknya udah lupa ya. Ini aja ya. Tabat yada habil lahabi watab ma agna anhu maluhu wa makasab. Saya selanaron jatalah. Oke, ini sah nih makan mantan muslimah sah. Oke. Jadi Irma tadinya Muslim, kemudian sekarang ini apa ini? Aku Kristen dong. Oh, mantap. Oke, kami mau tahu nih, gimana jalan ceritanya ini? Apa jangan-jangan gara-gara menikah? Karena banyak yang begitu di sini, cuman gara-gara nikah doang. Nggak, aku sakit. Awalnya kelenjar nih, aku punya bukti Bang Edis. Nih ya. Oke. Ini bukti ya. Ini bukti, operasi ya? Ini bukti tuh ya, nggak dioperasi. Oke. Aku tanpa minum obat, aku sembuh, larinya ke kanker payudara stadium 4. Oke. Iya, jadi aku sembuh tanpa aku minum obat. Gitu. Terus? Busuk, berat badan 27 kilo. Mungkin banyak orang nggak percaya ya, tapi aku tinggal di daerah Bekasi. Lalu? Gitu. Berat badan 27 kilo, aku tidur diasingin. Ini semua nanah, ini nanah. Lama itu ya? Dulu lama itu sakitnya ya? Setahun setengah aku tidur diasingin, terus bau busuk gitu kan. Oke. Akhirnya aku mau bunuh diri Bang Edis. Terus? Aku pikir ngapain kan hidup gitu kan. Aku bilang waktu itu, ya Allah ngapain aku hidup? Toh aku hidup nyusahin banyak orang gitu. Kalau boleh jujur aku punya ya. Mama aku itu nyuci di rumah tetangga gitu. Ayahku jarang pulang gitu. Tapi itulah firman Tuhan itu iya dan amin, bukan. Aku nggak pernah cari Tuhan. Ya tadi ya, secara logika Tuhan masa telanjang, kok Tuhan pakai sempak gitu. Sampai ayah aku mau dibunuh kan sama ayah aku kan Padang, nenek aku haji gitu. Jadi pakai minyak urapan gitu. Jadi aku memang mengalir begitu aja Bang Edis. Saya nggak pernah cari Tuhan Yesus. Makanya saya udah banyak ngelihat, aku diberkati banget ya. Sedikit. Jadi waktu sakit itu kok bisa ada minyak urapan, itu ceritanya gimana? Jadi waktu itu aku mau bunuh diri Bang Edi. Iya, aku ngapain sih aku hidup? Orang semua pada tutup hidung karena bau gitu. Terus payudara aku tuh payudara itu aku busuk, hancur gitu kan. Terus? Nah, aku mau bunuh diri ngambil kayak zaman dulu kan di tahun itu kayak ada baygon ya gitu kan. Itu di dalam kamar tuh ada yang ngusap kepala aku dan aku pikir kan setan dong. Itu suara sekali aku dengar, nggak aku dengar lagi. Ngomong gimana dia? Aku mengasihimu. Dan itu lembut banget. Aku waktu aku mau minum itu ya, mau bunuh diri, terus aku lihat gitu kan ke belakang gitu. Tapi nggak ada orang, aku dengar suara gitu. Lalu? Bentar Bang ini. Ada kipas kah di situ atau bagaimana? Oh iya benar. Coba dimatikan dulu kipasnya. Terus aku ini dong.
Bentar ya Bang Edi. Hmm. Terus aku keluar, aku teriak, mama ada hantu, ada setan gitu kan, di dalam kan gitu. Terus? Terus dia ada orang pindahan gitu, tapi di dalam ada setan mak, Irma dipegang gitu, Terus? gitu kan. Terus napas waktu itu ada orang pindah, dia orang Batak gitu. Jadi rumah sebelah aku itu rumah angker Bang Edis. Setiap orang ngontrak di situ ada yang kesurupan apa gitu kan. Emang orang mana gitu, itu orang Batak. Dia baru pindah setiap malam itu dengan aku nangis karena jam 2 malam kan aku nangis karena ngebet ini sakit banget sampai aku tidur diasingin di ubin gitu. Kan aku setahun setengah gitu tidur di ubin. Kadang-kadang aku suka sedih ya ampun pengen tidur di tempat tidur gitu kan. Tapi mama semua udah berobat alternatif ke dukun kemana aja nggak sembuh-sembuh. Dan ya udah akhirnya kakak ini tiap malam dengar saya nangis pagi-pagi ngomong sama mama aku. Ibu tiap malam saya dengar perempuan nangis ya, siapa ya? Itu tuh Neng, anak ibu udah dibawa kemana aja Neng, nggak sembuh-sembuh, udah ke dukun, kemana aja nggak, boleh nggak saya lihat? Dia masuk ke pintu belakang kan, dari pintu depan nggak boleh kan, dia lewat ke pintu belakang, dia teriak, Yesus luar biasa. Ya aku dengar nama Yesus gimana ya, walaupun aku jarang sholat gitu kan, tapi karena dari kecil udah didoktrin kan gitu. Dia duduk di samping aku ngomongnya tertata-tata. Ibu perkenalkan nama saya Mama Hana, saya pindahan dari Kalimantan. Sebelum saya pindah ke rumah ini saya dapat mimpi, ada perempuan di dalam lumpur, tangannya tolong, banyak orang lewat nggak ditolongin gitu. Nah kakak ini ngambil kayu, naiklah ke atas dari lumpur ini, perempuan ini mukanya mirip kayak aku Bang Edis, abis dimandiin jadi bersih. Terus dia bilang, Tuhan Yesus apakah wanita ini yang harus saya tolong? Gitu. Lalu? Akhirnya, iya halo? Lalu? Halo? Iya, saya dengar. Lalu, silakan lanjut. Oh iya. Udah singkat kayak gitu kan ya. Dia ngeyakinin aku, Tuhan Yesus sayang sama kamu, dia bilang gitu. Ya aku langsung, mama aku kan orang Betawi ya. Tunggu ya Dek, sebentar kakak pindah ke sini nggak kebetulan, dia bilang gitu. Tuhan Yesus, aku ketemu. Gitu. Namanya Mama Hana Bang Edis, ada dia. Rumahnya sekarang gede, tadinya kan ngontrak di sebelah aku kan. Terus mamaku bisik-bisik tuh, kan dia pulang bawa minyak tuh dari sebelah kan, ngontrak di sebelah. Ini minyak biasa ya Dek, gitu. Olesin pada bagian yang sakit. Kalau kamu nggak mau sebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa, kata dia ngomong gitu. Terus aku makin, Nabi Isa Tuhan. Udah aku makin ngaco tuh, wah ini orang gila nih. Bagi aku kan Nabi, Tuhan ya Tuhan. Terus mama aku bisik-bisik, jangan-jangan minyak babi tuh Wir, gitu. Karena kan orang Batak banyak makan babi kan. Aku nggak mau gitu. Oh maaf ya kak, aku nggak mau kak, gitu. Akhirnya pakein deh pada bagian yang sakit. Nah minyak itu ditaruh di atas meja TV Bang Edi. Secara logikanya ya, saya nggak pernah cari Tuhan. Bener-bener saya nggak pernah cari Tuhan. Terus Tuhan Yesus itu baik banget. Saya udah tolak berkali-kali gitu. Akhirnya minyak kakak ini pergi, minyak ditaruh di atas meja TV. Nah malam itu semua obat dari alternatif semua habis. Dari yang namanya dukun habis, daun yang pahit apa itu habis gitu kan. Saya kalau minum obat aja nggak bisa tidur, apalagi nggak minum obat. Nah tiba-tiba saya inget lah minyak yang tadi kakak Hana ini bilang, olesin aja deh pada yang sakit. Aku ngambil minyak ini, aku nggak sebut Tuhan Yesus ya malam itu. Aku bilangnya, ya kan Nabi Isa, Nabi gue ya, 25 Nabi gitu. Aku ambil minyak itu, aku olesin. Nabi Isa, sembuhkan aku, Nabi Isa. Itu ke seluruh badan Bang Edis, karena badan aku kan bersisik kayak ular ya, semuanya nih kayak ular, maka aku dipanggil ular gitu. Itu saya tidur, itu kayak orang diselimutin, terus kayak tidur itu kayak di tempat-tempat empuk ini kalian dibilang alam roh ya. Saya tidur itu kok bisa ke kanan, habis pakai minyak itu ya. Saya bisa ke kiri. Nah pagi-pagi kakak saya mau kerja bangun, dia pikir aku mati gitu. Mas Irma mati karena aku tidur pules banget habis pakai minyak itu. Aku langsung ngambil tuh minyak, langsung aku bilang sama mama, ini minyak
minyak ajaib, Mak. Aku cerita, Neng bangun Neng. Pikir mama kan aku mati kan. Bangun Neng, Ma ini minyak ajaib. Kenapa? Tadi malam tidur enak Mak, ke kanan. Payudara Irma nggak sakit nih Mak, gitu kan? Kan bolong. Bang Edi payudara itu bolong, hancur gitu. Itu minyak babi mau tikus mau anjing udah nggak peduli deh Mak, karena minyak ini enak banget gitu. Karena kan tadinya saya takut itu minyak babi, minyak sihir. Tapi pas aku ngerasain minyak itu tuh enak banget gitu. Jadi Mama Hana tuh ngajak aku tuh Bang Edi, ayo deh kita ke gereja. Oh saya tetap nggak mau, gitu kan. Oh maaf Kak, saya kalau ke gereja saya enggak. Tapi kalau pakai minyak ini saya beli pun mau, gitu. Akhirnya pas hari Minggu Mama Hana bilang jalan-jalan yuk ke mall, gitu. Ke mall Kak, gitu kan. Emang kakak nggak malu ya bawa saya? Saya nih jelek loh Kak, saya busuk. Itu depan orang yang ngatain saya Bang Edis, makanya waktu itu saya mau bunuh diri. Saya kalau keluar rumah selalu dikatain, lu mau tau nggak cicir lepra? Tuh kayak badan lu tuh. Lu mau tau nggak cicir ular? Tuh kayak kulit lu tuh gitu. Jadi setiap saya keluar rumah saya selalu nangis. Makanya saya mau bunuh diri. Nah Mama Hana depan orang yang ngatain saya ini saya dipeluk. Kakak nggak malu ya bawa saya ke mall? Saya kan jelek Kak. Kata siapa kamu jelek? Tuhan Yesus tuh sayang loh sama kamu. Kamu tuh cantik. Itu saya dipeluk loh Bang Edis. Dan saya percaya kalau bukan karena Tuhan Yesus di badannya dia nggak mungkin mau peluk saya. Karena ini nanah semua ini. Tuh ini nanah semua, nanah ngecat semua nanah, gitu kan. Terus saya di situ mulai berpikir, orang ini siapa ya? Mama saya melahirkan saya aja nggak mau dekat-dekat saya, gitu kan. Kalau ngasih makanan aja tutup hidung karena bau ya. Saya nggak nyalain mereka karena memang bau. Akhirnya ikutlah saya karena saya pikir kan di mall itu tempat orang belanja Bang Edis. Yang saya tahu gereja itu kayak ada tanda-tanda salib, ada tuh di Rawamangun tuh, di gedung-gedung gitu. Oh ya udah, akhirnya saya dikasih baju, dikasih celana, pergilah saya kan karena dia baru pindah, dia nanya-nanya di angkot. Ini alamat ini di mana ya? Alamat ini. Aku udah curiga tuh. Dia kok ada Tuhan Yesusnya gambarnya gitu kan, lagi dibuletin. Kakak kita mau ke mall ya? Iya deh kita ke mall kata gitu. Oh udahlah, nyampe lah di mall. Naik angkot turun di mall, aku udah aduh seneng banget kan, ternyata ini mall gitu. Karena takut tuh dia harus nyampe nya di lantai 2 itu ada bangku-bangku. Di situ aku istighfar. Yang aku inget, lu mati masuk neraka gitu. Aduh gereja nih, lu mati masuk neraka gitu kan. Aduh Kak aku mau pulang Kak, ayo deh masuk kata gitu kan, kata Mama Hana. Aku kalau itu Tuhan izinkan bener-bener ya, emang kalau Tuhan udah buka nggak ada satu manusia pun dapat menutup Bang Edis. Jadi kalau di saat itu aku bawa uang, biasanya kan mama aku tuh ngasih aku uang, Ir, mur no anak lu no ada alternatif di lapangan. Aku dikasih duit goceng, no dari ini dikasih bekal. Ini aku sama sekali nggak bawa uang, gitu kan. Kalaupun aku bawa uang, aku pulang. Aku ngeliatin pas aku mau keluar, ya ampun, jalan dari BCP ke Kalimalang itu ke Bojong Menteng itu jauh. Berat badan saya 27 kilo. Kalau saya jalan dari mall itu ke rumah aku, wah gue bisa pingsan, kasarnya gitu kan. Orang pada ngeliatin aku semua tuh Bang Edis, karena kulit aku kan ini bersisik. Mau gak mau saya masuk gereja, duduknya paling di depan. Saya duduk paling di depan, itu saya istighfar, saya baca ayat yang saya hafal aja kan, karena saya takut. Duduk, jadi sound itu di sebelah saya, gitu kan. Saya istighfar, saya takut masuk gereja, gitu saya komat kamit gitu. Dan pertama kali saya kenal pendeta itu Gilbert Lemoyne dong. Jadi saya nggak tahu ya kalau dia dia bilang Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Sekalipun manusia memandang rupamu, engkau berharga di mata Tuhan. Gitu. Terus aku nangis loh. Karena sound ini gede, aku istighfar terus. Jadi gedean sound di kuping saya gitu kan. Tuhan Yesus berfirman, marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah padaku, pakailah kuk yang kupasang ini karena ku ini ringan dan lemah lembut. Hai kamu yang membawa beban sakit penyakit, datanglah pada Yesus. Ini siapa ya gitu. Oleh karena bilur-bilurnya di kayu salib, kamu sudah sembuh. Aku langsung gini, Yesus itu siapa ya? Itu semua yang saya baca itu hilang. Salam kiri kanan Anda. Ya aku sih bukan ini ya. Itu
orang-orang Kristen ya, maksudnya bening-bening gitu ya, cakep-cakep gitu. Bukannya saya ngatain orang-orang di rumah, bukan. Itu saya disalin gitu ya, saya disalin gitu. Salam kiri kanan Anda, setahun setengah Bang Edi, saya nggak pernah yang namanya joget-joget lagi sakit. Saya selalu minta mati aja gitu. Aduh saya nyusahin banget emak gitu. Ngan saya mati gitu ya namanya sakit. Ini semenjak saya masuk gereja, hari itu saya masuk ke gereja, itu bener-bener ya, roh itu bener-bener salam sayang sayang disayang gitu, aku disayang Tuhan gitu kan. Aku langsung enak banget ya di gereja gitu. Langsung ngerasa kita aku pulang, ya itulah Bang Edi, setan itu musuhnya anak-anak Tuhan. Jadi Lalu kesembuhan itu gimana ceritanya dapatnya? iya, aku sembuh. Memang panjang sih Bang Edi ceritanya, karena aku pulang dari gereja. Ayahku kan orang lapangan ya Bang Edi, gitu. Dia pulang nanya ke mama, memang kemana si Irma? Ayahku Padang tapi lahir di Medan Bang Edi. Kemana si Irma? Hari-hari Minggu keadaan aku sakit, gitu kan. Otomatis dia pasti mikir tetangga orang Batak yang ngajak. Wah, dia langsung berpikir lah. Dia pulang di tangannya di pintu. Ya secara manusia Bang Edis kadang didorong-dorong, enggak, dia ada Tuhan Yesus, tetap aja saya takut karena ayah saya galak Bang Edis. Dia fanatik minta ampun. Ayah saya tuh fanatik banget ya. Ayah dia nggak apa-apa. Aduh ada ayah Kak. Aduh Tuhan Yesus, tetap aja hati saya takut. Nyampe lah saya di rumah. Dia langsung saya duduk, itu tanpa saya bercerita sama ayah saya untuk menjelaskan saya nggak pernah cari Tuhan. Saya nggak pengen ke gereja gitu. Tapi ayah saya dari gereja kau. Dia langsung tahu. Alamak. Anakku gereja. Alamak. Sakit kau, mati kau, kata gitu. Lebih kau mati kau, bawa pakaian kau, pergi kau dari sini, kata ayahku. Iya, Kristen itu, katanya. Apa kayu bakarnya api neraka, katanya. Tuhan itu nggak beranak, katanya. Nggak punya bapak, nggak punya emak, katanya gitu kan. Secara logika Bang Edi, saya nggak pernah buka Injil. Takut dong. Udah sakit mati masuk neraka. Tengok penyakit kau. Iya ya, udah. Aku mau ngejelasin gitu. Gini loh ya, aku tuh nggak pernah cari Tuhan. Tapi setelah di gereja itu enak, tapi itu nggak dikasih kesempatan sama ayahku. Akhirnya takut dong Bang Edi, saya pulangin lah pagi-paginya karena Mama Hana ini udah diserang sama sepupu mama aku. Terus Irma ikut ke gereja. Waktu aku sakit setahun setengah itu nggak ada ramenya sama sekali. Gitu. Itu nggak rame kayak begitu gitu kan. Tapi kok semenjak Mama Hana itu datang, aku seneng. Kok jadi ramenya udah kayak apa tahu gitu. Nah akhirnya Mama Hana ini pikir tendang Bang Edi. Wah ngomong-ngomong kasar, lu bawa ponakan gue lu ya. Lu pergi lu, karena yang punya kontrakan itu sepupu mama aku. Oke. Dia minta diusir kan sama sepupu mama aku. Terus aku bilang lah, jangan gituin Mama Hana ini orang baik. Udah aku tinggalkan tuh Bang Edis. Nyampe di rumah itu guru ngaji itu dikelilingin aku sama guru ngaji. Irma lihat tuh payudara lu. Iya, lu masuk gereja lu, mati masuk neraka lu. Dibaca-bacain lah tuh air, aku disuruh minum. Karena aku takut dong Bang Edis, karena aku nggak pernah buka Injil di situ. Jadi selalu logika yang dibilang tuh logika. Iya, gini ya. Akhirnya malamnya aku nih lemah Bang Edis. Kayaknya udah capek ya denger ini ditendang pintunya, kasihan. Jadi aku kepikiran gitu kan. Malamnya itu aku pikir lah, oh iya ya, gue nanti kayaknya gue mau mati nih. Saya ambil Bang Edis, abis saya sholat, ya, saya minta wudu, saya sholat, saya minta ampun. Saya minta ampun karena waktu ke gereja udah pakai minyak, katanya minyak sihir, heboh lah di situ di rumah aku itu katanya minyak sihir. Gitu. Terus abis sholat, saya minta ampun, saya ambil baskom Bang Edis. Karena saya pikir, wah gue besok mati nih, gitu. Saya ambil baskom. Saya pikir, oh iya sorga itu kan dibuat lapak kaki ibu. Mungkin kalau gue sampai nyuci kaki mama, ada kesempatan gue masuk surga karena badan udah lemes banget Bang Edis. Gitu. Ini Irma cuci. Enggak Neng, mau udah ikhlas kata mama saya. Ma ikhlas Neng katanya. Kakak saya juga ngeliatin gue mau ngebekasin gitu kan. Sampai saya cuci itu kaki mama saya minum airnya Bang Edis.
Itu saya minum, malamnya itu kan saya udah tinggalin tuh, minyak itu saya tinggalin. Saya udah nggak mau ikut-ikut gereja gitu kan. Itu malamnya itu saya dikasih mimpi. Habis saya sholat loh. Saya dikasih mimpi, persis gambarnya Tuhannya orang Kristen. Yang pakai jubah, tapi saya tuh kayak di situ tuh terang banget. Itu orang di depan saya tuh pada Tuhan, pada ngejar kayak dia tuh kayak kubah gitu loh, Bang Edis, kayak kubah. Tuhan, aku diri ngeliatin orang banyak banget ngapain ya gitu. Tuhan, terus saya ngeliat ke atas itu terang gitu kayak cahaya ya. Terus berjubah gitu, aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepadaku. Aku bangun Bang Edis. Itu aku takut, aku amit-amit ya Bang Bayi. Oh, saya nyebut istighfar, astagfirullahaladzim gitu kan. Amit-amit ya Bang Bayi, saya udah sholat, saya udah tinggalin itu minyak. Kok dikasih mimpi, saya bangunin ayah saya. Ya bangun ya, kenapa kau? Irma kan udah tinggalin minyak ya, udah sholat. Irma tadi malam mimpi Tuhan Yesus. Itulah kau tidur gak baca doa, pasang aja togel, kata ayahku gitu kan. Oh, aku mikir, oh iya juga ya. Aku tidur gak baca doa. Malam kedua saya tidur baca doa Bang Edi. Bismika ayah bismika amut amin. Saya tidur baca doa saking takut saya dimimpin Tuhan Yesus. Malam kedua itu payudara saya kan bolong ya. Jadi baju itu nempel sama daging Bang Edi. Dagingnya itu kan keluar. Nah itu darah itu gak berhenti. Itu saya ingat jam 2, jam setengah 3. Saya udah gak bisa ngomong, saya ambil emuk, saya lempar kepala ayah saya, mama saya bangun, ayah saya bangun, malah ayah saya mau ke lemari. Apa dosa awak, sampai anak gadis awak punya penyakit besar kayak gini. Mama saya udah ya Allah katanya, kalau mau diambil, ambil aja, saya ikhlas gitu, jangan disiksa kayak gini gitu kan. Itu darah ngucur, semakin saya tarik baju, itu daging sama baju kan keringnya. Jadi itu keluar darah itu banyak banget, dikumpulin sama mama saya, itu baju digunting. Pagi-pagi saya dioper ke puskesmas. Nyampenya di puskesmas, selama saya sakit saya nggak pernah ke puskesmas karena puskesmas depan mata Bang Edi. Saya malah perginya ke alternatif, yang ngantri, yang suntik, sampai panjang banget gitu kan. Waktu keluar darah, mau nggak mau saya digotong lah ke puskesmas. Nyampenya di puskesmas, mama saya diomelin. Ibu, anak begini tuh baru dibawa ke rumah sakit. Saya dibikin rujukan di rumah sakit umum bulan-bulan. Gitu kan. Disitulah saya divonis. Anak ibu kena kanker payudara stadium 4. Ini harus diangkat karena virus, harus dioper lagi ke selipih darmais karena alatnya lengkap. Itu pun harus dikemo gitu kan. Apa sih namanya? Ngilangin virus-virusnya gitu kan. Di situ saya nggak mau Bang, mendingan saya mati Mak. Biayanya itu tahun 2003 5 juta udah pakai surat miskin Bang Edis. Itu mama saya udah ke kelurahan, udah ke mana, biayanya itu 5 juta. Saya bilang nggak apa-apa, sakit ya Neng. Saya kalau dikasih nangis dah. Irma mati aja mah, nggak usah berobat. Nyampenya saya pulang, besokannya saya harus butuh alkohol dong Bang Edi. Pergilah saya ke puskesmas. Hari kedua ternyata saya ketemu orang yang pertama itu, dia bidan, namanya Bu Foni. Ibu sini deh, saya mau ngomong 4 mata. Kenapa ya Bu? Saya mau ngomong 4 mata. Saya diajak ke ruangan gigi sama mama saya. Saya diri lah sama ini. Kenapa ya Bu? Dia pegang kan, kalau orang puskesmas ada kantongnya 2 tuh Bang Edis di kanan kiri ya. Itu dia pegang-pegang kantong. Ibu, kemarin saya terbayang-bayang anak ibu. Itulah baik luar biasanya Tuhan ya. Dahsyatnya Tuhan Yesus loh Bang Edis. Ya, sampai dua orang yang berbeda gitu kan. Itu bener-bener Tuhan jamah. Waktu hari pertama kan saya digotong-gotong, dia inget saya gitu. Kemarin saya terbayang-bayang anak ibu gitu. Dia mau ngomong takut-takut Bang Edis. Ibu kenal nggak Nabi Isa? Gitu. Wah, aku langsung bilang kita pegangan sama mama. Ma, jajan orang Kristen nih Mak. Gitu. Jajan orang Kristen nih, ya kan? Dia ngeluarin minyak Bang Edis, kayak tempatnya baby oil. Ibu, ini minyak urapan. Terus aku
Aku bilang gini, aduh gara-gara minyak itu rame kan di rumah saya. Gara-gara minyak itu aku ditendang Bang Edi sama ayah aku. Ditunjang aku sama ayah aku sampai mental. Ditendang itu minyak. Kok minyak itu ketemu lagi ya? Mama aku puji Tuhannya langsung dibukakan hikmatnya Bang Edi. Jujur ya Neng, kita ini bukan ke pendeta. Kita ini ke rumah sakit. Lah bukan dikasih obat malah ketemu lagi tuh minyak kata mama saya. Lu jujur ya sembuh ya pakai minyak itu. Ya ampun Mak, itu minyak enak banget Mak, semua obat kalah. Kan aku yang rasain sakit Bang Edi, ya kan? Semua obat kalah Mak, itu minyak enak banget. Lah Neng, tuh pakai dan minyak kalau emang lu sembuh Mak, gitu. Emang jodoh lu kali itu minyak Neng, gitu. Tenang aja Mak, selesai sembuh tuh Ima tinggalin. Kata saya tuh, niatnya udah jelek Bang Edi. Kalau sembuh, Ima tinggalin Mak. Akhirnya singkat cerita saya pergilah ibadah, diajak nih sama dia, janjian. Itu saya masuk gereja yang sama Bang Edi. Di situ kan gereja banyak di Bekasi. Kok saya masuk ke tempat yang kemarin Mama Hana itu bawa saya. Saya di situ kebingung-bingung dan saya ngomong, maaf ya Bu, ini minyak babi ya? Oh bukan, ini minyak biasa Irma, tapi didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya saya pergilah ke bawah, dibeliinlah minyak itu yang paling gede. Itu saya ambil dengan tangan saya sendiri, kan saya acak itu minyak, ya kan? Ambil, saya lihat depan mata saya sendiri, itu minyak didoain hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit sembuh, gitu kan. Kamu olesin ya, masukin ke dalam tubuh, gitu kan. Karena penyakit dalam kan Bang Edis, jadi ditetesin dalam tubuh supaya minyak urapannya masuk. Nah, aku pulang, aku diajak ke Gramedia. Nyampainya di Gramedia, aku disuruh bawa Injil. Aku langsung, aduh, mau gue taruh di mana nih? Ini orang nggak tahu ya gue fanatik gitu kan. Akhirnya, karena orang ini baik ya, aku taruhlah Alkitab itu di dalam tas. Itu semenjak diangkut, kayak itu, aduh gue buang jangan nih, gue buang tapi itu ngempet aja gitu tangan aku ya. Nyampe lah aku sampai rumah, Alkitab itu aku taruh di bawah baju. Aku taruh di bawah baju, mamaku kan nanya, udah pulang Neng? Iya Mak, nih Irma Mak, dibeli minyak urapan, aku cerita sama mama, dan ini Mas sudah dimasukin ke dalam mulut, saking aku mau sembuh Bang Edi, 1 gelas itu aku minum. Ya, karena kalau orang sehat kan, ya itulah pilihan ya Bang Edis ya, aku datang sama orang, akhirnya aku minum itu 1 gelas Bang Edis. Udah duduk aku di tempat tidur ya kan, aku setahun setengah aku nggak pernah mandi Bang Edis, karena kan kalau kena air perih ya. Tapi kata hamba Tuhan itu tetesin aja, nggak apa-apa mandi gitu di air dalam nama Tuhan Yesus gitu. Udah tuh, terus aku mandi tuh Bang Edis, aku mandi ya kan, aku tetesin di bak gitu kan pakai minyak urapan. Aku nggak tahu kalau rambut aku tuh nggak tahu panjang banget gitu kan. Nah, akhirnya aku duduk di tempat tidur, kok aku penasaran ya, gitu. Nabi Isa itu siapa ya? Gitu. Sebagai orang Muslim, aku penasaran, malu gitu. 2 orang Kristen ngomong Nabi Isa. Aku penasaran dong. Dan semenjak kalau aku ngaji, gitu kan, yang aku ini cuma hafalan doang gitu. Tapi artinya aku nggak tahu. Akhirnya ambillah, ada Alkitab, Al-Quran ada terjemahannya. Aku ambil Al-Quran, aku ambil Alkitab. Agama ada 5. Ya. Saya nggak pernah cari Tuhan. Saya nggak bilang Tuhan Yesus. Saya nggak bilang Allah, nggak. Saya bilang, saya angkat itu dua-duanya. Tuhan pencipta bumi dan langit. Yang mana yang benar? Yang ini apa yang ini? Aku nggak mau kenal Injil. Aku udah tinggalin ini Injil gitu. Bahkan aku takut. Tapi kok ketemu lagi gitu. Aku mulai buka. Aku mulai baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Aku buka Alkitab. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku buka Alkitab. Al-Quran. Dia mengakui Taurat, Zabur, Injil, terakhir Quran. Ya kan? Aku buka kan.
Alkitab. Firmanku tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya komplain dong. Kalau emang ini nggak berubah, kenapa ada Quran? Pas aku baca, ya, jikalau kamu takut tidak adil pada istrimu, walaupun di saat itu aku masih gadis, ya, aku jelek banget Bang Edi, di saat itu jelek banget. Ya sekarang gue agak cakep-cakep banget ya, puji Tuhan dah, begini mah, udah punya anak 4 Bang Edi saya. Aku bukakan Al-Quran, ya. Jikalau kamu takut tidak adil pada istrimu, nikahkanlah 1, 2, 3, selebihnya bawahnya aku baca budak-budak. Aku buka Alkitab, Bang Edi. Waspadalah akan nabi palsu menyamar seperti domba. Enggak taunya dia serigala. Dari buahnya lah kamu bisa melihat. Oke, sebentar, agak saya potong sedikit supaya nanti aman-aman saja. Begini, karena nanti banyak banyak marah tuh di bawah, ya kan? Yang di bawah nanti, di mana yang rumahnya? Cari rumahnya. Jangan. Situ yang di situ stop dulu. Cuman untuk mempersingkat waktu. Lalu kesembuhan itu akhirnya bagaimana terjadi? Iya, kesembuhan itu ya karena aku belajar. Ya itu tadi pas aku habis belajar, semua aku temukan yang paling aku yakin Yesus adalah Tuhan. Rasul Paulus bilang, sia-sia iman orang Kristen kalau Yesus gak bangkit. Itu yang membuat saya percaya, karena banyak aku menemukan bukan kamu yang memilih aku yang memilihmu, gitu kan. Yang bikin aku yakin sia-sia iman orang Kristen kalau Yesus tidak bangkit. Kalau memang pun banyak orang menyangkal, ini aku pribadi ya Bang Edi, di sini aku nggak ngejelekin apapun karena ajaran Yesus itu kasih, gitu. Saya nggak pernah mau menjelekkan atau niat, tidak, ini kesaksian hidup Bang Edi, kesaksian hidup yang benar-benar harus aku sampaikan di mana Yesus itu hidup di dalam aku. Sampai hari ini, kalau bukan karena Yesus saya nggak mungkin kuat, karena ikut dalam Tuhan itu bukan ngomongin materi Bang Edi, saya ikut Yesus itu bukan ngomongin materi. Bahkan kemarin suami saya itu cerita tentang ini masuk Islam, nggak peduli, seandainya pun di dunia ini nggak ada yang jadi menyembah Yesus, gue manusia satu-satunya yang jadi pengikut Yesus, gitu. Itu saking karena udah mengalami mengalami perjumpaan pribadi Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya Bang Edi. Selain saya sembuh ya. Oke. Artinya kesembuhan itu butuh proses begitu ya, tetap aja pakai proses lama juga ya. Enggak lama Bang Edi. Malam itu saya mulai pakai minyak urapan, saya nggak sebut nagisa. Tuhan Yesus, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya dan juru selamat saya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya pasti sembuh. Itu saya nggak pakai lagi obat, saya nggak pakai lagi alkohol, saya pakai minyak urapan dan saya nggak bisa pakai bra. Akhirnya saya ambil, mama ngasih kayak kain, gitu kan? Itu dipakai, saya pakai minyak urapan banyak. Itu kalau perempuan ya, saya jadi saya nggak mau ngomong untuk ngejelek-jelekin Bang Edi, nggak ada. Saya punya bukti, ya. Saya punya bukti, saya punya payudara itu hancur. Ya kalau perempuan saya suka bersaksi, ya bisa lihat. Ini kalau ngomongin dokter saya sesar 4 Bang Edi, setahun 1. Saya dokter bilang saya nggak bisa punya anak karena bekas kanker payudara. Saya sekarang punya anak 4 Bang Edi. Namanya Moses, Alexa Pariaji, Angel Kimberly, Abraham Israel Wakim, Ratu Yerusalem. Tapi berarti sekarang sangat giat ya dalam kegiatan-kegiatan gereja. Enggak. Kalau untuk giat sih aku enggak gitu banget ya Bang Edi ya. Jadi aku nggak mau tegang. Aku senang tuh kalau ngeliat Bang Edi tuh nggak tegang gitu kan, roh itu ngikut Bang Edi. Ya dong. Kalau kita di dalam Tuhan itu roh itu kan berasa. Yeah. Jadi makanya berasa banget. Jadi aku senang kalau Bang Edi lagi nyanyi gitu. Saya Tuhan kita itu nggak tegang gitu. Banyak orang pada tegang, aku nggak tegang. Wow, hidup Roh Kudus. Ya, aku biasa aja sih Bang Edi. Yang penting kita punya kasih, gitu. Iya, tetapi aktif nggak dalam kegiatan-kegiatan gereja atau? Itu karena aku nggak pernah, ini paling diundang kesaksian aja Bang Edi. Cuma kalau gereja aku gereja di Tiberia. Oh begitu. Iya, oke, baiklah. Intinya setelah Irma Oktari menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendapatkan mujizat, kesembuhan yang selama ini sudah jungkir balik, meminta kepada Allah, tidak ada jawaban gitu ya.
Benar. Oke, oke. Oke, pesan Irma nih kepada orang-orang muslim kira-kira apa nih? Kalau aku pesennya gini sih, Bang Edi. Eh, Tuhan Yesus itu datang sama orang sakit, ya. Dia datang sama orang berdosa. Jadi kadang kalau bukan banyak orang terpanggil, sedikit yang dipilih, gitu kan. Jadi kita mau ngomong kayak apa, kayak gimana, kalau bukan panggilan itu susah, Bang Edi. Connect itu susah, Betul. gitu kan. Banyak orang yang memiliki hati Bapa itu pasti connect, Bang Edi. Jadi kalau dia memiliki kasih di dalam dirinya, dia pasti connect. Jadi nggak heran kalau banyak orang di luar Kristus itu, karena firman itu kan lutut berteluk lidah mengaku kalau dia adalah Tuhan. Ya mungkin dengan adanya Bang Edis gitu kan, ya itulah banyak orang mengenal kebenaran gitu. Tapi Iya. ya itu Bang Edis. Kan, Artinya begini, maksudnya ini adalah satu media untuk menyampaikan pesan Tuhan seperti itu. Bukan karena edisnya, tetapi ada juga banyak orang-orang lain yang juga punya kesaksian bagaimana mereka mengalami hal yang nyata begitu ya dengan Yesus, bagaimana firman itu masih bekerja dan hidup, bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat yang ajaib, tanda-tanda ajaib, dan itu berlaku juga sampai sekarang. Puji Tuhan ya, artinya Anda termasuk bersyukur karena menerima tanda ajaib tersebut. Banyak orang juga yang meminta-minta tanda ajaib itu tetapi juga tidak ada jawaban begitu. Tapi artinya begini, maksudnya yang mau kita sampaikan begini. Artinya bahwa iman kekristenan itu bukan hanya sekedar omong kosong. Makanya jantungnya, intinya daripada iman kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus. Karena ada kebangkitan, maka kita itu punya harapan tentang hal-hal yang memang di luar nalar itu. Karena udah ada begitu, ada yang bangkit dari kematian, gitu. Dan kalau tidak ada kebangkitan, makasih Kak Ceki. Kalau tidak ada kebangkitan, maka semua itu omong kosong begitu. Surga, neraka, ya hal-hal kosmik, adanya dunia yang lain, itu semua jadi omong kosong. Makanya jantung atau inti daripada kekristenan adalah kebangkitan orang mati, yaitu Yesus. Begitu. Itulah makanya maksud pesan Injil itu adalah apa? Supaya semua orang itu hidup seperti Yesus. Supaya apa? Supaya masuk kepada hidup yang kekal. Seperti itu. Makanya lagu rohani kita, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu, gitu ya. Jadi pesan saya yang mau saya sampaikan, teman-teman juga, terutama karena saya diskusinya dengan orang-orang Islam ya. Karena orang Islam itu pasti nanti akan mirip sama Muhammad. Karena apa? Karena tingkah laku, pola hidup, dia mencontoh Muhammad. Masuk kamar mandi, pakai kaki kiri, terus mata dicalak-calak, ini dijenggot-jenggotin, biar ada bidadari katanya bergelantungan, terus ambil-ambil air, sedot-sedot air, hembus-hembus begitu. Ya kan? Itulah cara yang digunakan orang untuk mirip sama Muhammad. Nah, tetapi kekristenan itu mirip supaya kita mirip dengan Yesus, tapi tidak melakukan hal-hal yang demikian. Bukan masuk kamar mandi pakai kaki kiri, bukan begitu loh. Seperti itu pesannya kekristenan. Karena jika kita hidup seperti Yesus hidup, maka kita itu kembali kepada fitrah kita. Pada waktu kita pertama kali kita diciptakan. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa sang penciptanya. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menciptakan manusia baru. Supaya dikuburkan, kemudian dia keluar dari air, dibaptis itu kan tandanya dia mati tubuh lamanya, kemudian keluar tubuh yang baru. Nah itulah bagaimana Yesus menciptakan manusia baru di situ. Jadi dia mematikan manusia lama, ya gambar daripada setan itu dimatikan, kemudian keluar manusia baru, seperti itu, supaya kita kembali pulih seperti gambar sang pencipta kita,
Seperti itu. Dan Yesuslah gambar Allah yang hidup. Seperti itu. Jadi supaya manusia semuanya supaya menjadikan dirinya itu seperti Yesus hidup. Karena Yesuslah gambar daripada Allah yang sejati. Seperti itu. Oke, mungkin begitu ya. Karena ini juga sudah larut malam, saya juga ada kegiatan. Ini saya mau ada nanti ngumpul-ngumpul sama teman-teman seperti itu. Mungkin Irma juga bisa nanti kesaksian-kesaksian di channel-channel lain karena ada banyak channel-channel lain juga begitu. Tuhan Edi, Tuhan Yesus berkati ya. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Irma. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Oke.